Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2796 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop pesan-pesan penutup. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bertindak lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini merupakan nasihat penutup dalam surat Rasul Paulus kepada Titus dan kepada orang-orang percaya di Kreta, Yunani yang digembalakan oleh Titus. Apa pesan Rasul Paulus kepada orang percaya pada saat itu yang digembalakan Titus? Dan saya yakin firman Tuhan ini relevan juga buat kita semua orang percaya. Yang pertama, saudara, pesan Rasul Paulus supaya jemaat Tuhan, orang percaya, tunduk dan hormat kepada pemerintah yang ada. Coba saudara lihat ayat 1. Firman Tuhan berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka apa? Tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua untuk tunduk kepada pemerintah yang ada, yang berkuasa, yang sedang memerintah saat ini, dimanapun kita berada. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semua pemerintah berasal dari Allah. Saudara lihat Roma 13 ayat 1 dan ayat 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini jelas mengajarkan kepada kita untuk menghormati pemerintah yang ada, apapun aturan mereka, hormati. Ikuti semua aturan-aturan. Karena kalau kita memberontak pemerintah, bagaimana kita mau jadi berkat atas negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini? Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara mau memenangkan bangsa ini, kita harus jadi berkat bagi Indonesia. Amin. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, jangan kita sama dengan mereka. Kita harus berbeda. Kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus tunduk. Kita harus menghormati. Kita harus taat untuk semua aturan-aturan pemerintah. Jangan melanggar, jangan memberontak. Saudara akan menjadi batu sandungan. Bukannya mempermuliakan nama Tuhan, justru sebaliknya mempermalukan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hormati pemerintah yang ada. Siapapun yang memimpin, hormati mereka. Sebagai apa? Perwakilan Allah bagi bangsa kita, bagi kota di mana kita tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan mereka untuk duduk di kursi pemerintahan, tidak mungkin mereka bisa memerintah sekarang. Walaupun mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak kita pilih waktu pemilu kemarin. Tapi Tuhan izinkan mereka duduk di kursi pemerintahan. Saudara harus tunduk dan hormat kepada mereka. Karena mereka adalah pilihan Tuhan untuk memerintah kota atau negeri kita tercinta Indonesia ini. Amin. Haleluya. Kita sebagai orang percaya, kita harus tunduk, hormat kepada pemerintah yang ada yang berasal dari Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tertib, baik itu administrasi, tertib membayar pajak, dan semua aturan-aturan pemerintah kita harus mendukung. Amin. Haleluya. Sebagai ketundukan kita, penaklukan diri kita kepada pemerintah yang ada, yang adalah perwakilan Allah di tengah-tengah kita. Kita harus tunduk semua aturan yang berlaku. Yang kedua, saudara, apa pesan Rasul Paulus untuk kita dalam kebenaran firman Tuhan ini? Kita orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, kita harus membawa damai sejahtera. Amin. Saudara lihat ayat 2 sampai ayat 7 di sana, saudara. Firman Tuhan berkata, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini mau memberikan kepada kita pemahaman bahwa kita orang-orang percaya, kita harus membawa damai sejahtera, bukan memprovokasi orang untuk memberontak, memprovokasi orang untuk saling adu satu dengan yang lain. Saudara, jangan. Kehadiran kita harus membawa damai sejahtera. Jangan sampai saudara orang percaya, tetapi kalau saudara sudah kumpul, yang saudara cerita fitnah satu dengan yang lain, saudara. Saya mau katakan, itu bukan kehendak Tuhan dalam hidup. Tuhan mau saudara dan saya, di mana kita berada, membawa damai sejahtera. Amin. Bukan membawa perpecahan, bukan menjadi penyebab perkelahian satu dengan yang lain. Bukan. Kita harus membawa damai sejahtera. Karena apa? Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita harus berbeda dengan yang lain. Orang mungkin datang, ngerumpi, saudara ngegosip, fitnah satu dengan yang lain, tipu sana, tipu sini, saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan. Amin. Yang kita sampaikan ketika kita berjumpa dengan teman kita, walaupun mereka mungkin tidak seiman dengan kita, yang kita bicarakan apa? Kabar baik. Amin.
bukannya memprovokasi, bukannya ngegosip, tetapi yang kita ceritakan kabar baik dari Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dituntut untuk menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Makanya kita harus menjadi warna tersendiri di mana kita berada. Baik dalam pergaulan kita, komunitas kita. Kita harus jadi terang bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima sumber terang yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tugas saudara dan saya jadi terang. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita jadi terang dalam kehidupan kita tidak akan memfitnah satu dengan yang lain. Kita tidak akan bertengkar dengan yang lain. Kita pasti akan dirasakan orang, kita betul-betul menjadi orang yang membawa damai sejahtera. Orang menantikan kehadiran kita. Amin. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki masalah, memiliki pergumulan, mereka merasa tenang, aman, damai. Karena apa, saudara? Karena hidupmu menjadi terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Mereka yang ada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ketika saudara hadir di tengah-tengah mereka, mereka merasa aman. Mereka merasa damai. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua bahwa kita harus jadi terang bagi dunia ini. Kita harus membawa damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada. Supaya orang dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Haleluya. Yang ketiga, saudara, pesan Rasul Paulus untuk kita semua melalui firman Tuhan ini. Di ayat 8, saudara perhatikan. Saya bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kerjakan, kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan jahat, seperti menipu, seperti menganiaya, seperti merampas, merampok, mencuri, melakukan hal-hal yang jahat. Jangan lagi. Karena apa? Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dimanapun kita berada. Saudara, mari kita kerjakan, lakukan hal-hal yang berguna. Bukan hanya buat kita, tetapi untuk semua orang. Amin. Dengan demikian, saudara nggak perlu, saudara, bicara tentang agama saudara. Karena orang-orang dunia melihat saudara melakukan perbuatan baik, akan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena melihat kehidupanmu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna, perbuatan-perbuatan yang baik. Hidupmu jadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Akan banyak orang percaya kepada Yesus karena mereka melihat perbuatan saudara yang berguna dan yang baik bagi orang-orang di sekitar saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita pakai simbol-simbol agama, salibnya gede, saudara, pakai baju gambar Tuhan Yesus, tapi perbuatan kita tidak berguna. Perbuatan kita ya masih tipu sana, tipu sini, masih merampok, masih melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna, yang baik.
sehingga kehidupan kita berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan bicara buat kita semua orang percaya supaya kita tunduk hormat kepada pemerintah yang ada. Karena semua pemerintahan itu berasal dari Allah. Jadi saudara harus tunduk. Mereka adalah perwakilan Allah bagi kita. Kita harus tunduk dan hormat kepada pemerintah yang ada. Yang kedua, hidup kita harus jadi terang. Harus membawa damai sejahtera kemanapun kita berada. Amin. Yang ketiga, saudara, kita harus melakukan hal-hal yang berguna, yang baik. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan nama berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.